Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz semuanya, baik 4A maupun 4B. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan membahas tema 6, cita-citaku, subtema 3, ikhtiar meraih cita-cita. Sebelum mulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Pertemuan kita hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 sampai 5. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan terlebih dahulu buku paket tema 6 subtema 3, dimulai dari halaman 117. Kalian pasti masih ingat apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam adalah tumbuhan dan hewan. Di zaman sekarang sudah banyak tumbuhan dan hewan hampir punah atau musnah ataupun langka karena perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Tahukah kalian hewan dan tumbuhan apa yang hampir punah di Indonesia? Mari kita cari tahu jawabannya. Harimau Sumatera. Sekarang jumlahnya sekitar 500 ekor saja. Harimau Sumatera ini terdapat di Pulau Sumatera. Badak Jawa atau badak bercula 1 terdapat di daerah Jawa. Populasi badak Jawa dari tahun ke tahun semakin menurun. Cendrawasih terdapat di daerah Papua. Cendrawasih botak terdapat di daerah Raja Ampat, Papua. Anoa terdapat di Pulau Sulawesi. Bunga bangkai merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan endemik di Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai tumbuhan bunga terbesar di dunia. Bunga Padma raksasa. Padma raksasa adalah tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran yang sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Komodo. Komodo atau juga disebut biawak komodo adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Setelah kalian melihat hewan-hewan langka tersebut, kalian amati lagi hewan langka pada halaman 118, kemudian tuliskan nama hewan-hewan langka tersebut pada halaman 119. Kalian akan bisa menjawab pertanyaan pada halaman 19 jika kalian mempelajari video pembelajaran ini. Sekarang mari kita cari tahu persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia.
1. Mineral logam pada halaman 120 sampai 121. A. Nikel terdapat di Pamola, Sulawesi Tenggara dan lain-lain. Nah, kalian cari tahu lagi daerah penghasil nikel pada halaman 120. Biji besi tersebar di Cilacap, timah di Bangka Belitung dan lain-lain, emas di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain, tembaga di Papua dan lain-lain. Yang kedua, mineral non logam. Kalian lihat halaman 121. A. Batu kapur terdapat di Kebumen, Jawa Tengah. Dan kalian bisa lihat juga daerah penghasil batu kapur, marmer, belerang, intan, daerah mana saja pada halaman 121. B. Marmer di Trenggalek dan lain-lain. C. Belerang di Dieng, Jawa Tengah dan lain-lain. D. Intan, Martapura, Kalimantan Selatan dan lain-lain. 3. Sumber daya alam energi halaman 121. A. Minyak bumi dan gas bumi tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku dan lain-lain. B. Batu bara terdapat di Ombilin, Sumatera Barat, Tanjung Enim, Sumatera Selatan dan lain-lain. 4. Sumber daya alam maritim halaman 122. Silakan kalian baca halaman 122 di buku paket kalian untuk mengetahui informasi tentang sumber daya alam maritim. Yang kelima, sumber daya alam hutan. Silakan kalian baca sendiri halaman 123 untuk mengetahui informasi sumber daya alam hutan. Setelah kalian membaca puisi Polisi Patriot Masyarakat pada halaman 117, kemudian jawablah pertanyaan tentang tugas dan pengaruh polisi bagi kehidupan masyarakat. Mari kita bahas materi pembelajaran kita pada hari ini secara duniawi. Sebagai warga Indonesia yang baik, sudah sepantasnya kita mengetahui dan memahami sumber daya apa saja yang ada di Indonesia dan memanfaatkannya dengan baik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdapat beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, atau kepercayaan. Setiap orang sudah seharusnya menanamkan sifat toleransi dalam dirinya. Mari kita bahas secara ukhrawi. Barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang membawa amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak perlu aniaya. Sampai di sini dulu materi pembelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 sampai 5. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.